Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandega Bian Zumarsyah, dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait cara memindahkan atau mengcopy folder antar drive, utamanya terkait Google Drive. Nah, caranya ada 3 cara. Yang pertama adalah transfer ownership, ini fitur di Google Drive itu sendiri. Kemudian yang kedua menggunakan aplikasi pihak ketiga, misalnya dengan multi-cloud, nanti akan kita coba. Dan yang ketiga dengan coding, jadi kayak coding from scratch gitu. Nanti contohnya kita coba penerapannya pakai Google Collaboratory. Nah, yang pertama dulu terkait transfer ownership. Nah, misal kita ingin memindahkan ini akun UGM saya mahasiswa UGM, dan ini akun UGM saya, dan ada info bahwa ini akan dibatasi, maka perlu dipindahkan beberapa filenya. Nah, misal saya ingin memindahkan ini ke misal dokumen ini ke email saya yang satunya, yang Google biasa. Nah, pertama saya nuliskan dulu alamatnya, kita share dulu biasa. Kita share sebagai editor. Kita akan mencoba untuk transfer ownership. Nah, kemudian setelah itu kita buka lagi yang share tadi. Nah, di sini ada pilihan untuk transfer ownership ya. Transfer ownership. Nah, tapi di sini kita akan transfer ke luar organisasi begitu. Nah, ini menjadi masalah karena ketika lihat ternyata tidak bisa begitu. Tidak bisa ketika kita mentransfer dari yang organisasi UGM ke Gmail gitu. Jadi kalau mau transfer tuh bisa, tapi nanti domainnya harus sama, gmail.com, UGM ya UGM, atau organisasi yang sama begitu. Kalau berbeda maka akan terjadi masalah seperti ini. Nah, karena ada seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan cara yang mudah, yaitu dengan transfer tadi. Kita perlu cara lain. Nah, misalnya adalah menggunakan multi-cloud. Nah, multi-cloud ini merupakan aplikasi pihak ketiga yang cukup terkenal juga. Bisa dicari juga di Google, bisa dibaca-baca terkait apa itu multi-cloud. Nah, di sini dia bisa untuk memindahkan antar cloud. Jadi ada banyak cloud yang bisa digunakan, bahkan nggak cuma Google Drive ataupun OneDrive, tapi ada banyak yang lainnya. Kita bisa memindahkan dari satu drive ke drive yang lain. Nah, misalnya dia tambah berapa, ini Google Drive saya yang Gmail biasa, ini OneDrive, kemudian kita tambahi yang Google dari UGM. Nah, kalau UGM maka nanti nambahkannya di Google Workspace, bukan di Google Drive yang ini. Kalau ini Google Drive biasa. Kalau Google Drive organisasi pakainya Google Workspace. Nah, ini akses ke personal cloud. Nah, di sini nanti akan ada pilihan untuk autentikasi begitu. Nanti kita akan autentikasi pakai akun UGM. Oke, kemudian kita allow biasa. Nah, nanti setelah kita autentikasi, nanti kita bisa memindahkan filenya dengan sangat mudah. Meskipun nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, misal dokumen. Dokumen ini kita lihat di sini folder dokumen. Itu ada beberapa file di sini. Ada yang bentuknya file biasa, ada file Google Sheet, sama ada file shortcut. Jadi ada shortcut ya. Kita coba untuk pindahkan. Jadi kalau memindahkannya cukup mudah, hanya tinggal copy di ini, terus kemudian copy itu, kemudian kita pilih tujuannya mau ke yang mana. Nah, misal saya taruh di sini. Nah, nanti dia akan prosesnya dia di background, jadi kita tidak perlu menunggu ini. Misal lama begitu, misal membutuhkan puluhan giga, kita nggak perlu menunggu, kita bisa matikan komputernya, bahkan nanti prosesnya akan di server di multi-cloud gitu. Jadi kita tidak perlu menunggu. Nah, tapi memang untuk versi gratis ada batasannya, yaitu sebesar 30 giga transfernya. Total transfernya seperti 30 giga per bulan. Jadi kalau bulan baru nanti akan dapat jatah 30 giga lagi. Ini cukup membantu ya untuk yang seperti ini. Karena 30 giga itu cukup besar juga untuk keperluan personal. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada kegagalan ya. Kalau kita lihat partial success, jadi ada yang sukses, ada yang gagal. Nah, yang di sini yang ada kegagalan, satu file dari 5 file itu nggak bisa di transfer. Kita lihat kegagalannya. Nah, itu di foto KTP ini ya. Kalau kita lihat alasannya adalah
tidak punya download permission. Nah, ini terkait status dari file KTP itu sendiri yang dia shortcut ya, ini ya shortcut. Jadi bukan file yang asli di sini tapi dia shortcut. Nah, ini dia kalau seperti ini dia tidak bisa handle. Jadi kelemahan dari remote cloud adalah dia tidak bisa handle file-file shortcut seperti ini. Begitu juga kita nanti ada folder shortcut, ada file-file lain yang bentuknya shortcut, nanti dia tidak bisa handle yang seperti ini. Itu kelemahan dari remote cloud. Nah, selanjutnya kita coba yang cara lainnya lagi, yaitu menggunakan Google Colab. Nah, kita coba cari Google Colab kita juga buka biasa. Jadi Google Colab ini merupakan salah satu platform untuk pemrograman ya. Nah, kita coba bikin file baru. Nah, kelebihan ketika menggunakan Google Colab adalah kita tidak terbatasi oleh berbagai keterbatasan yang tadi kita hadapi ya. Misal tadi dengan ownership-nya lintas organisasi, kemudian tadi terkait shortcut, kemudian juga tadi terkait 30 giganya. Kalau menggunakan Google Colab yang kita mengcoding sendiri, pakai program sendiri, maka tidak perlu memikirkan masalah batas 30 giga ini begitu. Bahkan ratusan giga, bahkan tera pun bisa dihandle dengan cukup mudah dan cukup cepat di sini gitu. Ini cukup membantu juga nantinya. Nah, ini kodenya. Sebenarnya ada banyak cara secara codingan. Bahkan pihak ketiga pun ada banyak pihak ketiga begitu. Bahkan yang buat Telegram pun kayaknya ada, tapi emang nanti memikirkan masalah performanya atau mungkin apakah keamanannya bagus atau tidak begitu. Itu perlu jadi pertimbangan juga. Nah, ketika coding pun ada banyak opsi sebenarnya. Ini salah satu saja yang menurut saya cukup paling mudah juga begitu. Nah, ini import library, kemudian ini memasukkan drive ke folder yang ada di Colab sini. Nah, ini kita perlu menghubungkan ke drive autentikasi seperti tadi. Kita autentikasi. Nah, kita tunggu sampai nanti autentikasinya selesai. Nah, kemudian nanti kita kopikan dengan kode yang cukup singkat. Nah, ini nanti untuk mengcopy antara satu tujuan dengan tujuan yang baru. Nanti diisi file asalnya, kemudian ini nanti diisi tujuannya, destinationnya. Nah, tapi ada sesuatu di sini. Kan filenya masih di drive yang lainnya, masih belum di drive yang sama. Padahal ini kita menggunakan satu drive saja, begitu kan. Nah, maka solusinya adalah dengan menggunakan folder shortcut. Karena dia nanti bisa handle shortcut, tidak seperti pada Mood Cloud. Nah, misal kita ingin memindahkan file ini, dokumen, dan salah satu project saya terkait ini misal. Nah, sebelumnya kita perlu taruh di satu folder terlebih dahulu, misal folder yang tadi, yang drive transfer tadi. Kita taruh sini. Oke, move. Kemudian kalau kita cek di sini, nah, kita buka ini pakai akun yang satunya. Tujuannya adalah kita untuk menaruh shortcut. Kita buka pakai yang ini. Tadi sudah di share ke email yang satunya, jadi dia bisa buka juga. Oke, ada sedikit masalah di sini. Kita coba pakai cara lain. Jadi memang ketika mau ini nanti akan muncul suatu window dan kita perlu beberapa autentikasi allow seperti itu. Itu cukup mudah. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kemudian ini tadi sudah dibuka pakai ini. Kemudian nanti kita taruh shortcut, tambahkan pintasan atau shortcut ke drive.
Oke, kita tambahkan di sini. Nah, di sini sebentar. Di sini ada dua folder ya, mungkin saya ganti yang satunya. Jadi kita akan memindah isi dari folder yang ini, drive transfer, ke drive transfer 2. Yang ini nanti jadi murni kepemilikan dari email yang baru. Ini kepemilikannya masih email yang lama. Nah, kita coba buka di sini. Itu ada G Drive, My Drive. Ini yang tadi ya. Jadi ada drive transfer dan drive transfer 2. Nah, ini kita ingin memindahkan, misal kita ingin memindahkan yang ini. Kita copy alamatnya, kita paste di sini ke yang sini ya, ke yang sini. Ini juga di copy, kemudian ditaruh di sini. Nah, ini sekarang masih kosong ya, sekarang masih kosong, yang 2 ini masih kosong. Oh, masih ada dokumen. Nanti kita coba ulangi lagi. Sekarang masih kosong. Kita coba untuk mengkopikan. Nah, ini ukurannya sekitar 1 GB bahkan mungkin lebih. Tapi nanti kita bisa lihat berapa cepat dia bisa mengcopy 1 GB lebih itu. Jadi kita tidak perlu mendownload, tidak perlu upload, nanti bisa langsung otomatis. Nah, yang satunya misal yang dokumen nanti hampir sama tapi alamatnya agak beda dikit. Jadi alamatnya diganti jadi dokumen. Ini sudah selesai ya, sudah selesai hanya dalam waktu setengah menit, bukan 1 GB. Bahkan saya tadi juga mencoba puluhan giga dan waktunya juga tidak lama, cuma berapa menit saja. Nah, kita akan mentransfer yang namanya dokumen yang di ini ya, dokumen ini ke drive transfer 2. Kita coba. Nah, di sini ada masalah ya, ada tetap berhasil tapi ada masalah gitu. Kalau kita lihat hasilnya, ini masih belum terupdate. Oke, sudah. Kalau kita lihat hasilnya, maka yang ke copy hanya 2, yang PDF tadi dan foto KTP. Jadi ini dan ini. Shortcutnya bisa ke copy, shortcut bisa ke copy, tapi ada masalah, yaitu di sini ada keterbatasan bahwa dia tidak bisa mengcopy G-Slides, Google Slides nggak bisa. Dan begitu juga dengan file-file Google yang lainnya, Google Sheet, Google Docs, dia nggak bisa mengcopy yang seperti itu. Karena emang ini simple ya, kodenya masih simple dan dia tidak bisa mengcopy yang seperti itu. Jadi keterbatasan untuk yang Google Colab gitu. Meskipun nanti kalau misal explore lebih dalam, sebenarnya ada banyak ya terkait Google API, Google Drive API gitu. Nanti ada banyak cara untuk nanti Drive API untuk memindahkan file secara coding. Ada banyak cara, meskipun tadi codingnya jauh lebih rumit ya. Kalau ini kan cuma 3 baris saja, 1, 2, 3 baris selesai. Ratusan giga bisa terpindahkan selama itu filenya bukan file dari Google, yang Google Sheet, Google Docs. Nah, itu cukup cepat dan cukup mudah. Dan memang kalau Google Docs, Google Sheet dan sebagainya perlu yang lainnya. Jadi tadi kita menggunakan Moodcloud, maka tidak bisa handle shortcut, tidak bisa shortcut. Nah, kemudian ketika menggunakan Google Colab yang sederhana, maka tadi tidak bisa menggunakan tidak bisa untuk file Google Docs, Google Sheet dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk advance-nya bisa lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.